A'udzu bi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi. Ya. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wassalatu wassalamu ala alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pengajian hadis arba'in kita. Alhamdulillah pada malam ini kita akan memasuki hadis yang ke-6 dari 40 hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Sebelumnya kita sudah membahas hadis pertama tentang niat, hadis kedua tentang pokok dalam Islam, Islam, iman, dan ihsan. Kemudian hadis ketiga kita bahas rukun Islam. Hadis keempat kita bahas tentang tahap penciptaan manusia serta penentuan takdirnya. Hadis kelima kita bahas apa kemarin? Hadis kelima apa kemarin? Hadis kelima kita membahas bid'ah, dan malam hari ini kita akan membahas tentang halal, haram, dan syubhat. Nah, khusus halal, haram, dan syubhat nanti ada. Ya, ini lupa ditulis. Jadi seperti yang sudah kita ulang-ulang sebelumnya, kenapa 40 hadis disusun oleh Imam Nawawi? Karena salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min umuri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zamratil fuqaha wal ulama. Barang siapa yang menghafal 40 hadis, barang siapa dari dua orang siapa? Abdi Abdillahnya Nu'man. Berarti dua orangnya mana? Bashir ya. Jadi Nu'man ini sahabat Nabi, Bashir sahabat Nabi. Ibunya juga sahabat Nabi. Nama ibunya Urwah binti Rawahah. Adik ataupun saudara kandung dari Abdullah bin Rawahah, yang menjadi panglima perang Muslim yang syahid ketika perang Mu'tah. Nah, jadi saudara dari Abdullah bin Rawahah itu adalah salah seorang itu adalah Urwah binti Rawahah, punya anak namanya Nu'man. Nah, jadi Nu'man bin Bashir ini adalah awwalu mauludin fil Ansar. Nu'man bin Bashir ini adalah orang pertama, sahabat Nabi pertama yang lahir di kalangan kaum Ansar setelah Nabi hijrah. Jadi ceritanya ketika Nabi hijrah itu orang Yahudi banyak nggak suka. Jadi karena mereka nggak suka, mereka iri. Jadi mereka semacam menyumpahi bahwasanya kaum muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah itu, dan kaum Ansar nggak akan melahirkan anak lagi. Tapi langsung terbantah dengan lahirnya Nu'man bin Bashir ini. Lahir 14 bulan setelah Nabi hijrah. Berarti tahun berapa? Bulan berapa? Bulan kedua apa? Hijriah? Bulan Safar. Bulan Safar tahun 2 Hijriah. Nah, jadi Nu'man bin Bashir ini orang pertama yang lahir dari Bani Ansar ketika Nabi setelah hijrah. Nah, Nu'man bin Bashir jadi Basyirum min Bashir. Jadi telah datang kabar gembira dari seorang namanya Bashir ketika setelah Nabi hijrah itu. Karena waktu itu mereka diceng-cengin sama orang Yahudi. Makanya kalau ada tetangga-tetangga yang suka iri, misalnya ada orang baru nikah, habis itu langsung bilang, karena iri sama orang yang baru nikah itu Allah akan lahir anak itu. Nah, itu berarti mewarisi sifat-sifat Yahudi. Iri dengan tetangga, iri dengan orang sebelah, dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka orang Yahudi itu iri, langsung diberi kabar gembira oleh Allah SWT, lahir anak pertama dari kalangan Bani Ansar. Bani Ansar itu siapa berarti? Kaum Ansar? Orang Madinah, orang Yatsrib yang menolong kaum muhajirin, orang Mekah dan Rasulullah yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi ini beliau sahabat, beliau juga sahabat. Jadi Nu'man bin Bashir ini terkenal dengan sahabat yang ahli syair, ahli khutbah juga, bahkan sering dipuji sama Nabi. Makanya jadi dalil juga bahwasanya syair itu mubah, bukan haram.
nggak haram dalam Islam. Karena Nabi menyetujui, artinya Nabi diam ketika Nabi tersenyum ketika ada sahabat-sahabatnya termasuk Nu'man bin Bashir membacakan syair untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Nah. Oke, radhiyallahu anhuma. Anhuma berarti kembali ke Nu'man dan ke Bashir. Nah. Jadi beliau salah seorang sahabat yang diandalkan oleh Nabi, termasuk juga banyak meriwayatkan hadis. Qala, jadi beliau berkata, Nu'man bin Bashir, kata Syi'alu Jum'ah, kata Syi'alu Jum'ah dan dalam syarah-syarah hadis arba'in, yang sahabat namanya Nu'man itu cuma ini, cuma satu orang. Kalau misalnya Abdullah kan ramai kan? Kalau Nu'man cuma beliau, Nu'man bin Bashir. Ada lagi nanti namanya Nu'man, kita baca di sejarah Islam itu Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah namanya Nu'man juga. Cuma beliau kalangan tabi'in, bukan sahabat. Tabi'in apa kemarin tabi'in? Yang bertemu sahabat ataupun belajar sama sahabat, tapi nggak pernah ketemu Nabi. Oke. Jadi kata sahabat Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Maksudnya sudah jelas apa? Yang dalam Al-Qur'an itu dan yang sudah diperintahkan oleh Rasul, yang halal itu sudah jelas. Mana-mana aja yang halal. Misalnya binatang ternak, apa lagi yang halal? Apa lagi yang halal? Nah, misalnya makanan dari laut, minuman, air tanah, air hujan dan lain sebagainya bisa untuk bersuci, itu semuanya halal. Jelas halal itu. Yang halal itu sudah ditentukan sama Allah. Nah, halal itu berasal dari kata halun ataupun hillun. Nah, artinya itu terbebas, terlepas. Ada dalam Al-Quran itu doa Nabi Musa ketika mau berhadapan dengan Firaun, gimana sering kita baca. Rabbi shrahli sadri, surat Thaha, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani. Apa arti wahlul 'uqdatam min lisani? Bebaskan lidahku, lisanku dari tali. Uqdah artinya tali. Ikatan tali. Jadi orang yang gagap tuh kan dia kayak lidahnya tuh kayak ketahan. Gitu. Kayak seakan ketahan sama tali. Makanya wahlul 'uqdatam min lisani. Bebaskanlah tali ataupun ikatan tali itu dari lidahku. Yafqahu qauli, gitu. Jadi halal itu secara bahasa artinya bebas, terlepas. Berarti boleh. Ya, gitu. Jadi dalam Islam kata Nabi halal itu udah jelas apa-apa saja. Anggur halal nggak anggur? Kemudian anggur itu nanti dipijak-pijak, diperas di blender, halal apa enggak? Halal lah. Kalau udah difermentasi jadi haram. Kenapa jadi haram? Karena memabukkan, ya, muskirun. Mabuknya itu yang buat jadi haram. Begitu juga di Arab itu ada bukan cuman anggur, kurma juga sama, digituin juga. Dipijak-pijak, diperas-peras, kemudian kalau langsung minum nggak apa-apa, tapi kalau difermentasi jadi minuman yang memabukkan jadi haram. Oke, kemudian wa innal harama bayyinun. Dan yang haram juga sudah jelas, bayyinun, sudah jelas, sudah ada ayatnya, sudah ada dalilnya semua, sudah jelas. Nah, kalau haram artinya itu terjerat lawannya. Terjerat. Kemudian, ini penting. Ini yang akan jadi pembahasan inti di malam ini. Wa bainahuma, ada yang menambahkan umur, wa bainahuma umurum mushtabihat, ataupun langsung boleh juga. Wa bainahuma mushtabihat. Dari kata syabaha, syabahat ya samar, khafa. Atau bahasanya halal haram. Nah, jadi antara halal dan haram. Jadi halal dan haram. Ya, halal haram. Mustabihat, syubhat. Syubhat itu dia nggak jelas, ini haram atau halal. Jadi suatu sore saya diajak jogging sama Putri dan Rehan. Jalan jogging di situ. Tiba-tiba ada pohon jambu. Dia pohon jambu, pohonnya tuh keluar ke jalan setengah.
Kata Rehan, ambil yuk, itu kan udah keluar jalan, berarti punya masyarakat lah, berarti udah bebas. Habis itu dicegah sama Putri, jangan, kita harus minta izin dulu. Itu hukumnya apa tuh? Itu syubhat. Karena saya udah pernah baca hadis ini, jadi saya suruh orang ini pinggir aja, dah nggak usah. Cari yang jelas-jelas saja yang halal. Gitu. Jadi kita disuruh menjauhi nanti hal yang syubhat, hal-hal seperti itu. Ini antara halal sama haram kita ragu nih mana. Itu syubhat juga tuh. Mungkin itu paling sering, paling sering. Misalnya di belakang ada Bang Sidik kan. Biasanya Bang Sidik kalau kita pikir, kalau kita ambil, alah pasti dikasih. Terus kita ambil terus, tapi nggak minta izin. Itu syubhat juga tuh. Dia nggak haram, nggak halal. Syubhat dia. Kenapa dia halal? Kenapa kita berpikir itu ada kemungkinan halal? Karena biasanya Bang Sidik kalau udah mana Bang Sidik? Bang Sidik itu biasanya kasih nanti. Mau kita izin pasti dikasih. Kenapa dia haram? Karena belum minta izin. Ada kemungkinan juga nanti nggak diizinin. Mengambil tanpa izin. Dah hitungannya mengambil hak orang lain. Karena udah diambil pun. Nah, itu juga syubhat itu, hal seperti itu. Itu biasa sering terjadi antar kawan. Nah, gitu. Di mustabihat, bainahuma mustabihat. Jadi antara halal dan haram, entah itu tercampur, entah itu apa statusnya nggak jelas, pokoknya itu namanya syubhat. Dia nggak jelas statusnya halal apa haram. Kalau halal dan haram udah jelas tadi. Ini halal, ini haram. Tiada tengah-tengahnya namanya syubhat. Apa kata Nabi? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tuh nggak tahu. Maksudnya orang tuh nggak sadar, banyak orang nggak sadar. Entah nggak sadar hukumnya apa, ataupun nggak sadar itu syubhat atau bukan. Jadi banyak orang nggak tahu. Kata Nabi. Jadi kata Nabi solusinya gimana? Famanit taqasyubuhati istabra faqad, ada faqad biasanya. Faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindari hal-hal yang syubhat tadi, kayak pohon jambu tadi, istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia sudah aman. Artinya dia sudah menjaga agamanya itu sudah aman. Dan kehormatannya juga. Misalnya tadi ambil jambu itu tadi, misalnya diambil marehan kan, ada kemungkinan dikejar sama orang yang punya. Orang punyanya nggak mau. Nggak ada orang. Tapi ada kemungkinan. Nah, ketika kita sudah menghindari itu, kita sudah menjaga agama. Artinya kita sudah terbebas dari haram. Kemungkinan haramnya kita sudah terbebas, walaupun kita belum tahu itu haram atau enggak. Dan juga kita sudah menjaga kehormatan tadi. Nanti dikira orang rupanya tuh nggak boleh ambil. Udah dikejar kita, dia dianggap pencuri. Jadi kemungkinan itu udah nggak ada lagi. Jadi sekalian kata Nabi hindari terus main aman. Jadi Nabi menganjurkan kita main aman dari syubhat. Jadi sekarang seperti di Instagram, TikTok lah. Pas kita scroll udah lewat orang-orang buka aurat gitu ya. Kan terlihat. Ya, terlihat, nggak sengaja. Terlihat kan? Ya. Gimana? Itu menarik tuh. Itu pembahasannya nanti. Pas terlihat kan teringat kadang, lihat bentar. Atau gimana itu caranya? Itu pengalaman, Mas. Pengalaman. Itu kita bahas di pembagian syubhat nanti ada. Oh iya. Pembagian syubhat dan pembagiannya. Tapi itu menarik kasus, nanti kita pakai contoh itu. Oke, kata Nabi, siapa yang menghindari syubhat, dia sudah menjaga agamanya dan kehormatannya. Makanya runningnya ke ujung bancu. Menghindari melihat apa tadi? Jambu yang keluar jalan tuh. Kemudian apalagi kata Nabi, waman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami. Barang siapa yang dia itu bukan terjebak, dia itu mengambil syubhat itu, maka dia ada kemungkinan kena dengan haram. Dan haram ini nanti besar konsekuensinya kalau udah kena. Nah, Nabi kemudian kasih perumpamaan. Perumpamaan dalam bahasa Arab apa? Dalam mubalaghah? Dalam ilmu bayan? Majaz. Tasbih, betul. Tasbih. Kalau dalam ilmu mantik, tamsil. Jadi Nabi mentamsilkan, membuat perumpamaan. Jadi orang yang kena syubhat itu, umpamanya gimana? Karra'i yar'a haulal hima. Yushiku ayar ta'fi. Jadi Nabi. Jadi orang yang terkena syubhat itu, dia ibarat penggembala
penggembala kambing, yang menggembala haulal hima, sekitar tanah red zone. Red zone ataupun tanah larangan. Bukan di tanah terlarang, tapi di sekitarnya. Misalnya di pinggirnya. Misalnya tanah haram nggak boleh lewat tuh. Nah, jalan itu misalnya orang. Dia main-mainnya di pinggir-pinggir itu. Dia gembalanya. Takut-takutnya kambingnya tuh lari ke jalan tuh. Nah, itu. Yushiku ayar ta'fi. Hampir saja dikit lagi dia masuk ke tanah haram tuh. Tanah yang diharamkan. Tanah haram tuh maksudnya di mana kalau di hadis ini? Nanti ada diibaratkan lagi. Nah, nih. Ala wa inna likulli malikin hima. Sungguhnya dulu ketika masa-masa Nabi itu, setiap raja, entah raja Persia, raja Romawi itu, misalnya nanti ada lapangan kan, dia punya jatah sendiri, maksudnya tempat gembala sendiri, entah dia tuh berkuda di situ, ataupun dia menggembala dan sebagainya, pokoknya nanti misalnya ada lapangan kan, setengahnya itu untuk masyarakat, setengahnya untuk raja. Jadi setengah yang untuk raja itu nggak boleh masuk, siapapun, masyarakat nggak boleh sentuh. Kalau sentuh itu berarti dia kena hukuman nanti. Haram. Itu red zone istilahnya. Red zone untuk masyarakat. Jadi kebiasaannya dulu gitu. Ala wa inna likulli malikin hima. Nah, jadi setiap raja tuh punya red zone-nya masing-masing. Red zone yang tadi dibilang. Kemudian diibaratkan dengan Allah. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Sedangkan red zone-nya Allah tuh apa? Segala yang diharamkan. Misalnya masalah penggembala tadi kan, di lapangan setengah. Jadi orang yang terkena biasanya nanti lapangan itu, ini untuk masyarakat, sebelah lagi untuk raja. Biasanya di tengah-tengah tuh ada nanti sekat dikit kali sekatnya. Sekatnya tuh cuman sekitar dikit lagi, sekitar berapa meter aja. Nah, orang yang terkena syubhat tuh ibarat dia menggembala di situ dia, bukan di tempat yang seharusnya. Main di tengah-tengah. Kalau main di tengah-tengah berarti ada kemungkinan nggak dia masuk ke tanah yang diharamin tuh? Ada, besar kali kemungkinannya. Apalagi dia menggembala, kambing kadang-kadang kan nggak bisa kita, apalagi banyak di kambingnya. Tiba-tiba nanti disentuh tanah haram, nggak kena nanti. Kena hukuman, kena konsekuensinya. Nah, di sini diumpamakan, Allah gitu juga, Allah tuh punya red zone-nya. Allah tuh kasih ke kita green zone, red zone. Yang diperbolehkan sama yang nggak diperbolehkan. Yang diperbolehkan namanya apa? Halal. Segala yang dihalalkan itu di green zone berarti. Ada satu lagi red zone. Dan red zone-nya Allah itu apa? Tanah tadi. Bukan, yang diharamkan itu. Jadi segala yang diharamkan oleh Allah itu adalah red zone ibarat. Jadi orang yang main-main dekat haram itu telah disyubhat tadi itu, orang main-main di situ, orang syubhat itu. Orang yang main dekat-dekat dengan red zone. Dia bisa terjerumus. Nah, jadi orang yang syubhat, orang yang dia tuh mengambil hal-hal yang syubhat, bisa jadi dia masuk ke red zone-nya Allah, yaitu hal yang diharamkan. Makanya Nabi anjurkan kita kalau bisa menjauh dari tengah-tengah itu. Dari dekat-dekat red zone. Zona merah, zona yang diharamkan. Bisa gila, bisa nggak sengaja nanti masuk. Karena ada kemungkinan kayak tadi masalah jambu tadi. Dia kemungkinan haramnya ada. Jadi yang halal yang jelas itu kan, yang memang jelas-jelas halal terus, misalnya apa jambu. Ya beli itu udah jelas-jelas halal kan, nggak ada kemungkinan haram. Walaupun dia misalnya yang jual itu ambilnya dari tempat yang haram misalnya, nggak ada urusan sama kita yang beli, kita nggak tahu. Itu urusan dia. Nah, kalau kita yang beli dengan transaksi yang dianjurkan dalam Islam sesuai aturan dan lain sebagainya, kita bayar sesuai harganya, halal, udah. Itu aja, udah jelas. Itu nggak ada kemungkinan haramnya. Kalau kita ambil jambu di jalan tadi ada kemungkinan haram. Bisa jadi masuk ke red zone-nya Allah nanti. Makan harta haram. Dan makan harta haram itu banyak konsekuensi nanti. Ala wa inna fil jaz'a. Habis itu kemudian ini udah bahas. Tadi pertama bahas apa? Halal jelas, haram jelas. Antara halal haram, syubhat. Diibaratkan dengan syubhat itu ibarat dengan tengah-tengah, dekat red zone. Dekat red zone-nya tanah si raja. Diibaratkan dengan tanah raja. Nah, kemudian Nabi katakan lagi di terakhir, potongan terakhir,
Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya dalam setiap jasad manusia itu ada mudghah. Mudghah itu artinya satu suap, satu kepal, satu genggam, satu kepal ataupun satu apa namanya? Songgok. Satu segumpal, segumpal. Jadi dalam jasad itu ada segumpal organ. Kalau organ itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika buruk, itu tadi mudghah tadi itu, segumpal itu dalam tubuh kita, maka satu tubuh kita jadi buruk. Kata Nabi apa? Ala wahyal qalbu. Qalbu artinya apa? Bukan hati. Ini kita artikan jantung. Mana nih? Nah, ini salah nih. Jadi artinya bukan hati, tapi jantung. Kenapa jantung? Ya, karena ini biologis nih, bukan hati yang langsung ke situ. Kenapa? Karena ini masih perumpamaan cerita Nabi ini. Jadi ini jantung. Kenapa jantung? Karena jantung kalau misalnya ada sakit nggak tuh badan? Sumbat misalnya atau gagal jantung, satu badan rusak kan? Nah, tapi kalau jantungnya sehat, semua sehat. Kan sering kardio. Ya. Jadi ini qalbu ini artinya bukan hati, tapi jantung yang nampak. Jadi diibaratkan hati itu kayak jantung dalam tubuh. Hati mana hati? Hati ampela yang tuh, yang sistem ekskresi itu. Tuh hati ampela. Hati itu nggak nampak dia. Kata Imam Ghazali, hati itu raja dalam tubuh. Ya betul, tempat perasaan. Tapi nggak ada, nggak nampak. Makanya kalau sakit hati, yang sakit apa? Ya, itu kalau sakit hati kayak jantungnya kayak pedas gitu. Sakit otak. Jadi kata Imam Ghazali, hati itu ibarat raja dalam tubuh. Akal itu jadi penasehatnya. Makanya banyak belajar supaya jadi penasehat untuk hati, biar hati itu nggak salah ambil langkah. Nah, jadi hati ibarat jantung dalam tubuh. Hati itu rohaninya, jantung itu jasmaninya. Nah, itu. Oke, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Biasanya kalau hadis riwayatnya tuh Bukhari dan Muslim namanya juga muttafaq alaih. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim tuh bersepakat bahwasanya hadis ini hadis sahih. Jadi kuat hadisnya. Ya, itu. Oh, ini dah mana lagi? Ya. Istabra'a terjaga. Ya. Terjaga. Dia telah menjaga agamanya untuk agama ataupun untuk kehormatannya. Ya, karena PPT belum siap, kita pakai pentulis saja. Mana pulpen? Pulpen siapa ambil tadi? Ini sudah. Oh, ini ya. Oh ya. Oke, apa itu halal, apa itu haram, kita tarik. Nampak ya. Nah, jadi dalam hukum syariat ada perintah, ada larangan. Perintah itu nanti dibagi dua. Larangan juga dibagi dua. Ya, ada yang pagi itu. Jadi apa nih? Perintah dibagi dua. Udah ada kasih tahu orang nih. Perintah pertama wajib. Oh iya, wajib. Kemudian ada perintah, tapi perintahnya tuh nggak harus kita buat, tapi dianjurkan.
Namanya mandub ataupun sunnah. Kita biasa bilangnya sunnah. Kalau larangan juga ada dua. Larangan tapi kalau kita buat nggak apa-apa kalau kita buat. Tapi kalau kita tinggalin dosa. Kalau tinggalin berpahala. Makruh ya. Kemudian kalau kita buat dosa. Nah, sini dia haram. Jadi perintah, segala yang diperintah sama Allah tuh ataupun Rasul, nggak semuanya harus kita buat. Biasanya bisa dianjurkan ataupun bisa dia memang wajib sifatnya. Jadi perintah itu ada dua nanti, ada wajib, ada sunnah. Wajib itu berarti harus kita buat. Kalau kita tinggalkan berarti kalau kita tinggalkan dosa. Contoh wajib apa? Sholat, puasa Ramadan dan sebagainya. Kemudian sunnah. Sunnah itu diperintahkan juga, tapi nggak sampai ke derajat wajib dia. Masih dianjurkan, lebih baik dibuat. Contohnya apa? Salat rawatib, puasa sunnah, puasa Senin Kamis. Nah itu ada perintahnya dari Nabi, tapi perintahnya itu cuma anjuran. Nggak harus kita buat, bersiwak misalnya. Kemudian ada makruh. Makruh itu secara bahasa artinya dibenci. Berarti kalau dibenci mending nggak usah buat. Contoh makruh apa? Rokok. Rokok bukan sini rokok. Rokok haram. Ya. Ngomong itu depan apa? Langsung diulti. Kemudian yang memang mutlak dia kita buat itu dosa langsung haram. Contoh haram apa? Apa ada pendapat? Bunuh ya. Pacaran ya. Ya, pacaran sunnah itu haram. Emang ada pacaran sunnah? Enggak tahu. Pacaran sunnah apa lagi? Zina. Malam mingguan. Ini malam minggu nih. Malam mingguan nggak usah buat. Apalagi yang dilarang? Mencuri. Bukan yang dilarang, yang diharamkan. Mabuk. Oke. Korupsi. Ya, korupsi. Mengutip pajak. Riba, bagus. Nah, sebutin lu semua, nanti kita jelasin nanti. Gosip ya. Siapa yang menggosip? Apa menggosip? Bully. Ini hukumnya berarti hukum Islam ada berapa berarti ini? Mana satu lagi? Mubah di mana ada letaknya? Ya. Tahu kok. Mubah tuh netral. Apa beda mubah sama halal? Tidak berdosa, tidak berpahala. Kalau apa? Tuh yang mana? Tengah-tengah. Ya, mubah ini dia netral, nggak berdosa, nggak berpahala. Kalau halal? Halal ada dasarnya dia, berpahala. Nah, ini jadi ini semua nih. Ini halal. Nah, wajib dah pasti halal. Mubah, kapan mubah jadi halal? Yes, ketika niatnya ibadah. Jadi halal. Apa? Rokok untuk ibadah. Khusyuk. Ada Gali. Tapi waktu di saat ada rokok, ini nggak jelas. Itu sama kayak itu namanya ketergantungan. Sama kayak narkoba tuh. Narkoba kan dia kalau nanti misalnya ada orang nanti kerja, dia bisa kerja positif kalau dia menyabu misalnya. Itu sama juga tuh ketergantungan. Tapi bukan kita samain sabu sama rokok. Itu masalahnya di ketergantungannya sama. Kembali lagi ke hukum asli rokoknya. Kalau di Mesir rokok haram. Kalau yang jual. Jual apa? Jual rokok. Jual rokok. Kembali ke hukum rokok juga sama. Sama kayak menjual anjing.
yang diharamkan anjing. Berarti Ustaz, itu dia semuanya dari mubah kan? Mubah yang bisa berubah ke hukum lain. Iya, sama kayak nikah juga. Nikah nanti niatnya itu bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Ada nanti hal-hal yang mubah, dia bisa hukumnya itu bisa ke 4 ini. Salah satunya yang paling sering nikah memang. Nikah hukumnya apa? Mubah, bukan sunnah. Kalau 4 itu berubah ke mubah bisa enggak? Kalau dari 4 berubah ke mubah, nggak bisa. Ini netral, dari netral lah justru ke ini dia. Misalnya sholat wajib jadi mubah bisa? Nggak ada. Nah. Ada nggak ulama yang karena saya pernah dengar tidak ulama dia ada yang merokok. Ya, ayo. Apa pertanyaannya nggak masuk? Nggak masuk rekaman, oh ya. Karena Man yang jawab nih terekam. Ulama itu artinya apa? Ulama kan orang yang berilmu kan? Orang yang berilmu. Dia secara dasar dia orang yang berilmu. Nanti dilihat dari apa pekerjaannya, dilihat dari apa yang dikerjakan, itu nanti kembali ke moralnya. Misalnya ada ulama tapi suka cakapnya itu misalnya agak kasar misalnya. Kita sebut ulama enggak? Ulama juga karena kita melihat dari segi arti dia tuh berilmu. Nanti kita lihat dari sifatnya itu dari moralnya nanti. Ini layak nggak dibilang ulama kalau sifatnya seperti ini. Nah, kalau di Mekah, kalau di Arab Saudi, orang yang merokok nggak boleh jadi imam. Orang merokok nggak boleh jadi imam. Di masjid yang di Mesir yang bukan di masjid, di musola yang masjid juga namanya. Di masjid yang di bawah rumah saya juga kalau orang merokok nggak dikasih imam. Ada di Mesir jadi di bawah rumah saya itu ada masjid, biasa saya di situ imam juga. Saya dengar langsung dari orang ini, orang apa namanya? Yang pengurusnya lah. Tasjir mahrum hina bilang. Orang merokok. walaupun nggak masuk dalam syarat-syaratnya. Enggak, secara Iran merokok enggak ada. Tapi kan namanya kayak ulama tadi ataupun imam, dia mengurangi marwahnya. Contoh kayak orang Al-Azhar misalnya, orang Al-Azhar di kampus merokok. Memang nggak ada dalil diharamkan merokok di kampus di Al-Azhar, tapi itu moralnya itu tercoreng. Wibawa Al-Azharnya itu yang hilang. Nah, itu. Bacot coba. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke yang diharamkan ini aja. Kan lagi serang. Pertanyaannya, kenapa ini diharamkan? Secara logika, bukan secara dalil. Diharamkan. Membunuh kenapa diharamkan? Ya. Menghilangkan hak orang lain hidup. Hanya Tuhan yang berhak. Pacaran sunnah kenapa diharamkan? Pacaran? Ya udah pacaran tuh mau hukum apapun tetap haram dia. Bilang pacaran sunnah, pacaran makruh, pacaran halal tetap haram pacaran. Mendekatkan zina. Zina hati. Yang dia tadi bilang tuh pacaran Pacaran online. Zina kenapa haram? Ya haram lah karena Tapi di Al-Quran nggak ada yang nyebutkan pacaran kan? Hah? Pacaran itu berujung kepada. Itu udah jawabannya. Konsekuensi dari zina, anak zina dia nggak boleh menerima warisan dan nanti bapak biologisnya tuh nggak bisa jadi wali nikah. Itu konsekuensi dari zina. Mencuri kenapa nggak boleh? Ambil hak orang lain. Demi kebaikan? Mabuk apa? Kenapa? Meninggalkan ibadah. Ini otak hilang. Ini otak. Korupsi sama kayak mengambil ini. Mengutip pajak sama. Riba. Kenapa pajak haram? Kenapa pajak haram? Mencuri. Astagfirullahaladzim.
Pajak haram karena dia tidak adil. Semua orang dikutip, mau dia miskin, mau dia melarat, dikutip semua sama. Kan sama-sama PPN kan? Kalau yang kasih ini ada dosa enggak? Yang kasih? Yang kasih pajak dosa. Enggak, yang kasih enggak. Yang kasih kan terpaksa. Yang kasih itu terpaksa sifatnya. Yang ngasih kan? Dana Indonesia dari pajak gimana? Itu ya dari yang mengutip, dari yang mengutip, dari berarti yang mengutip pajak aja. Kita harus pastikan kan. Kalau nggak harus kita balikan. Jadi dalam Islam itu bukan pajak tapi zakat, zakat mal. Nanti dalam Islam tuh kalau negara Islam dia ada zakat mal, ada jizyah. Kalau zakat mal itu dari orang muslim, kenapa dia beda zakat sama pajak? Karena zakat itu dia ada kriterianya yang bayar itu. Ada syaratnya, nisab sama hul. Kemudian yang menerima pun ada syaratnya juga. Misalnya nanti saya ceramah, terus saya dapat amplop, tulisannya zakat, boleh nggak saya ambil? Kalau merah boleh, nggak boleh. Kalau uangnya merah. Apa? Sedekah bisa. Kalau zakat nggak bisa. Karena saya bukan kriteria orang yang menerima zakat. Berapa orang kriteria penerima zakat? 8 orang. Jadi cuma 8 itu aja yang wajib menerima. Tapi kalau pajak semua ditarik, kemudian dikasih kemana, dialokasikan kemana, kita juga nggak tahu. Bayar pajak itu naik gaji anggota dewan. Bayar uang beras. Bahasa dasarnya rakyat miskin membayar pajak untuk kumpul lawan DPR. Gosip kenapa haram? Siapa yang sering gosip? Siapa yang sering siap? Oh gini, salah. Siapa yang sering digosipin? Abang maafkan kan ya? Bang, Anda nggak mau maafkan ya, Bang? Saya perempuan. Kehormatan. Tapi kalau memang kita bercerita betul-betul kejadiannya, nah, Sama juga. kan betul-betul nih ceritanya nih, betul-betul kejadian gitu. Ya sama. Aib harus ditutup. Tadi kita aku. Hah? Tadi kan contoh cerita tuh. Enggak, ada gosipin aku sih, Bang. Apa gosip di depan ngomong? Beda fitnah sama gosip apa? Beda fitnah nggak sesuai. Kalau gosip, Kalau gosip bisa jadi sesuai walaupun buruk. Gosip tuh kita buka aib. Itu merepet aja. Jadi dalam syariat, kenapa ada hal-hal yang diharamkan? Karena dalam syariat itu punya tujuannya. Namanya tuh istilahnya adalah jadi ini pelajaran khusus di Al-Azhar tuh kalau jurusan syariah ada mata kuliah namanya maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Tujuan syariat. Tujuan atau maksud syariat. Oke. Dibagi jadi 3. Primer, sekunder, tersier. Ustaz tanya dikit. Oh, iya, bentar ya satu. Terkait pajak, apakah ada fikih kontemporer yang membahas lebih mendetail? Ada banyak. Ada di buku-buku Darul Ifta Mesir tuh banyak tuh tentang zakat tuh. Tentang fikih pemerintah. Yang intinya? Intinya. Ya haram. Haram. Kalau dia misalnya jelas kalau konsepnya tuh kayak zakat mal bisa. Kalau pajak itu dikutip dari semua orang, mau orang kaya, mau orang miskin, kutipannya sama. Itu zalim itu. Padahal orang yang dikutip itu harusnya dia yang dapat. Ini malah si kaya misalnya anggota dewan lah. Itu bahkan mereka nggak bayar pun. Mereka nggak bayar, ada kompensasi pajak lagi. Ya, malah untuk mereka kan. Yang ditekan kan. Itu secara Islam zalim itu. Zalim. Tapi kan ada ayat apa hadis itu yang kita kan disuruh taat kepada ulil amri. Itu bagaimana? Dosanya lihat semua. Di mana itu duduk? Jawabannya dalam hadis Nabi juga. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat ke makhluk kalau dia itu
mengarah kepada maksiat ke Allah. Jadi boleh pemimpin itu dikudeta, nggak diikuti kalau dia tuh maksiat. Bugat namanya kalau dalam fikih. Hukum bugat. Bugat tuh kudeta. Itu kayaknya yang jarang dibahas, malah yang taat ke ulil amri itu yang. Nah, ya sengaja karena kan katanya bakalan terjadi pertumpahan darah kalau melawan ulil amri. Ya, kalau misalnya seandainya terjadi mafsadah yang lebih besar, berarti dihindari dulu bukannya. Nah, itu nanti dilihat di kondisinya. Nah, ini di sini. Untuk cara dikit lagi ya. Nah, jadi maqasid syariah, tujuan adanya syariat. Nanti misalnya kawan-kawan tanya, kenapa ini haram, kenapa ini halal, kenapa ini makruh, kenapa ini itu jawabannya nanti kembalinya ke sini. Kenapa zina itu haram? Karena dia merusak, belum lagi merusak jiwa dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan ada kontrasepsi, Ada kontrasepsi. Ada kondom lah bahasa kasaran. Ya. Artinya kan tidak bisa menghindari itu terjadi pembuahan. Kembali lagi ke sini nanti agamanya, kehormatannya jadi rusak. Ketika ketahuan dia berzina misalnya, itu. Hah? Sama-sama suka. Nikah terus kayak gitu tuh. Ini ceritanya bukan cerita memperkosa nih, ini memang zina. Kalau memperkosa udah jelas. Ya Allah, Kiki. Kenapa mabuk haram? Karena dia merusak akal. Apalagi yang haram? Budak. Kalau budak dulu halal memang. Budak bisa, cuma sekarang nggak ada lagi budak-budak itu. Anak budak, anak dari budak. Rupanya gimana? Walinya. Kan boleh digauli ya. Anak itu statusnya gimana? Oh, anaknya. Enggak. Bisa kalau anak itu bisa. Kalau anak dari budak bisa. Budak itu halal. Enggak, harus dimerdekakan dulu. Maka sekarang nggak ada lagi sistem perbudakan itu. Kalau yang mau nggak bisa kayak apa alkohol tadi, itu Ya. cuma nggak sampai kadar mau kayak gimana? Tetap dah, tak haram. Walaupun nggak mabuk kan? Karena dia memang udah sifatnya tuh memabukkan dari awal, dah kita tahu. Nah, itu dia tetap haram. Walaupun belum sampai mabuk misalnya. Kalau untuk kesehatan, baru bisa. Kalau itu emang udah jelas tujuannya. Jadi nggak overdosis, nggak berlebihan. Oke itu biar itu untuk maslahat jiwa juga. Jadi semua syariat itu, kenapa syariat itu ada, kenapa ada aturan, tujuannya cuma untuk jaga ini aja, jaga 5 hal ini. Jadi 5 hal ini penting nih. Ketika ada hal, misalnya hal baru, apa misalnya, jual beli online misalnya kan, belum ada hukumnya dalam syariat misalnya. Kalau dia ada mengganggu salah satu dari ini, langsung nanti berkonsekuensi ke hukumnya, bisa jadi haram. Misalnya jual beli online nanti haram ketika nanti misalnya ada harta orang yang terancam di situ, nggak ada transparansi ya. Di sini nanti kena. Makanya orang fatwa itu nanti dia harus paham ilmu ini dah, maqasid syariah nih. Ketika misalnya ada suatu hal jual beli online ataupun apa kripto misalnya, dia pelajari dulu kripto itu apa. Kemudian konsekuensinya apa-apa aja kripto itu. Apa yang terjadi dari kripto? Kalau kripto itu nanti mengganggu 5 ini, langsung jadi haram nanti. Segala yang mengganggu 5 hal ini hukumnya haram. Itu maqasid syariah. Pertanyaan dari Ustaz, please jangan tanya fikih, Tapi pernah dengar ganja itu dia tergantung yang apa namanya yang penggunaan orang menggunakan. Ya. Apa itu karena faktor haramnya dari ganja sendiri atau memang dia ada batasan? Ganja modelnya kan batasan dia kan. Ganja kayak obat-obatan juga dia. Tergantung niatnya, kemudian kadar yang dia pakai.
Kalau emang dia niat untuk mabukkan diri, untuk fly dengan kadar yang tinggi, haram. Jadi kalau buat kambing ada 2 orang, 1 orang mabuk, 1 orang lagi nggak mabuk, yang mabuk itu nggak boleh angkat pakai. Itu berarti pantangan berarti. Kalau orang mabuk durian tuh Menghayal zina. Menghayal zina. Makanya itu sebab kenapa kalau scroll itu disuruh skip yang kayak gitu tadi. Karena itu memancing hayalan. Kalau hayalnya sebagai positif, Gimana menghayal positif? Iya, misalnya menghayal menikah nanti. Ya, menghayal tuh menghayal nanti menikah halal di pelaminan apa? Ini menghayalnya yang aneh-aneh. Ya. Itu mustahil. Saya sebagai laki-laki bilang itu mustahil. Oke, udah. Paham nih? Paham. Sekarang kita bahas syubhatnya tadi terkait pertanyaan Bang Yusuf tadi. Syubhat tadi apa syubhat? antara halal dan haram. Ya, antara halal dan haram. Syubhat itu terbagi 3. Ada namanya syubhatul fa'il. Wah, itu nanti nggak hilang kan? Apa nggak hilang? Nanti kirim kan? Nanti kirim kan? Oh ya, kirim ah? Iya lah. Iya, Bisa simpan. bisa. Ada pertama namanya syubhatul fa'il. Kedua ada namanya syubhatul mahal. Ini pembagian syubhat, ada hal-hal yang nggak jelas hukumnya halal atau haram. Diputus ini. Ketiga namanya syubhatul mazhab. Ini kalau ada anak syariah lebih gacor nih. Oke, apa tuh syubhatul fa'il? Syubhatul fa'il itu kita misalnya ada makanan. Jangan makanan lah, minuman. Nih, minuman kan. Ini kita yakin i'tiqadan jaziman 100% ini air. Habis kita minum, baru kita tahu ini rupanya khamar. Tuh syubhat, namanya tuh syubhatul fa'il. Kita nggak tahu, nggak sadar. Syubhatul fa'il boleh nggak? Boleh, nggak tahu. Tidak berdosa. Ya, pura-pura udah tahu. Nggak berlaku. Tapi dia nggak menyesal setelah itu dihabiskan. Selama udah tahu udah kena hukum. Nah, jadi pertama syubhat yang pertama itu namanya syubhatul fa'il. Syubhatul fa'il yang buatnya itu nggak tahu. Masih yakin bahwasanya itu halal. Misalnya itu masih yakin cairan minuman ini misalnya ini air putih nih. Yakin kali. Waktu minum dah arak, misalnya dah apa lain. Nah, itu berdosa nggak dia? Berdosa kena minuman haram nggak? Nggak kena, dimaafkan. Kalau syubhatul fa'il. Kemudian ada syubhatul mahal. Kalau syubhatul mahal, menghindari syubhatul mahal ini wajib. Menghindari. Contohnya gimana? Kata Syekh Ali Jum'ah, misalnya Syekh Ali Jum'ah bagus sekali contohnya. Contohnya tuh misalnya kata mama kita, misalnya kata mama, dulu kita disusui dulu kamu sepersusuan dengan salah seorang yang ada di gedung ini. Misalnya ada gedung di Mesir itu ada apartemen. Biasanya apartemen tinggi, biasanya tuh misalnya ada 10 atau 20 rumah. Nah, habis itu misalnya kita pergi sama mama kan. Nah, pergi sama mama lewat apartemen tadi. Terus kata mama, dulu ada 1 orang perempuan di antara 10 rumah ini yang sepersusuan dengan kamu. Itu hukumnya apa berarti? Boleh nggak boleh nggak nikah saudara sepersusuan? Kalau saudara kandung? Nggak juga. Jadi saudara kandung sama saudara sepersusuan jadi haram untuk dinikahi. Nah, boleh nggak dia menikah dengan salah satu dari perempuan yang ada di bangunan itu, di apartemen itu? Nggak boleh. Itu syubhat. tapi kalau kasusnya Dia nggak tahu. Cuma satu tapi ragu yang mana, nggak tahu yang mana. Enggak kan awalnya. ini kalau ada Enggak. kasus Tapi udah tahu ada salah satu dari situ, kasusnya dia udah nikah, udah punya anak, tapi setelah dia punya anak dia baru tahu istrinya itu persusuan. persusuan. Itu kayak mana?
Ya, Harus diceritakan. harus. Anaknya Kak, status anaknya? Satu sanaknya nggak haram. Karena nggak tahu. Karena sebelumnya nggak tahu. Jadi akadnya sah. Besok ketika udah tahu itu sepersusuan nggak boleh lagi. Harus dipisahkan. Satu gedung tadi itu Kalau satu gedung tadi ceritanya itu ada satu di situ tapi nggak tahu yang mana. Berarti syubhat, jadi syubhat. Bukan, dia nggak jadi haram, jadi syubhat. Jadi takut berpotensi salah satunya kena. Karena dia tengah-tengah, nggak jelas. Ini ada 10 rumah. Di situ ada beberapa anak perempuan, misalnya kita bilang ada 10 anak perempuan juga. Tapi nggak tahu yang mana. Mau tanya sama ibu perempuan, misalnya dah nggak ada lagi. Ini nggak tahu yang mana nih. Ini ada potensi nggak tuh kena sama yang sepersusuan? Ada. Itu namanya syubhat. Nah, kata Syekh Al-Jumah, menghindari syubhatul mahal itu, contohnya kayak tadi, itu wajib. Al-ihtiyatu bihi wajibun. Itu ada kadarnya, misalnya dia sepersusuan. Ya. Tapi yang si A ini kadang cuma sekali dia, kalau sedikit lagi tetap kena sepersusuan. Sepersusuan kena, setetes sudah kena. tapi aku dengar kemarin harus 3 kali. 3 kali. Oh, 3 kali ya? Hmm. Oh, 3 kali berarti saya nggak tahu. Wah, kok sangat ya. Nah, syubhat. Berarti 3 kali ya? Aku dengar juga ya. Berarti Kalau setahu enggak, karena kalau setahu aku kena setetes sudah sepersusuan. 3 kali berarti ya. tapi aku capek bilang. Nah, saya ragu juga, saya nggak berani meyakinkan. Enggak, aku tanya sama orang. Orang yang bilang. Berarti yang tengah-tengah ini nggak boleh ya? Nggak boleh. Menghindarinya wajib. Wajib menghindari. Nah, misalnya contoh lain, misalnya yang paling sering ada orang non muslim kasih ke kita ayam panggang misalnya. Terus kita ragu, ini disembelih dengan nama Allah atau enggak? Misalnya kita nggak tanya sama dia. Nah, itu wajib juga kita hindari. Gitu. Yang ayam-ayam yang jual di Indomaret kan belum tentu pakai doa juga. Nah, makanya tuh gimana? Tapi kalau udah kadang biasanya kalau di situ udah di label halal lah, berarti memang udah dijamin. Oh, labelnya aja? Itu bukan urusan kita, tanggungan orang Indomaret. Kan belum tentu orang itu pakai doa. Iya, itu sama kayak kalian pergi ke Medan juga nanti. Restoran halal. Padahal yang bawa-bawa restoran halal tuh banyak yang enggak halal. Ya, Kapan Uli? saya pernah lihat sendiri itu yang jualan apa tuh di pinggir jalan itu ayam penyet, lele itu, ya orang-orang buka orang Aceh. Oh iya. Itu kan saya lihat di Melabuh dulu, kawan ngajak makan. Dia udah pesan satu, saya nggak pesan dulu, lihat dulu cara masaknya. Rupanya setelah dibersihin, kan udah ditumpuk tuh berdarah-darah, dicelup ke air, langsung dicelup ke dalam kualinya, digoreng. Saya langsung pergi. Ini kan belum disucikan. Belum sucikan, nggak boleh. Nah, itu udah lihat tuh. Udah lihat. Dia nggak disembelih dengan cara Islam. Itu Siksa. efeknya kemana nanti? Efeknya itu. Busuk. Apa? Efeknya kemana? Secara efek, kalau efek langsungnya nggak tahu, Allah alam. Kalau efek langsung ya. Tapi kalau kita lihat ke perintah itu tadi, kan harus harus disembelih. Itu kan tujuannya tidak menyakiti, tidak menyiksa hewan. Nah, ya. Kalau kasus ada beberapa kasus ya. Kasus di Medan. Kalau Lili, jadi kan dilempar semua binatang ada yang baru Is'al ila mufti. Saya mufti, aku nggak tahu tuh, nggak tahu bilang. karena tuh emang langsung ada videonya. Iya. Itu statusnya adalah benda-benda yang udah tercampur dengan yang haram. Al-mukhtalit namanya. Itu disertasinya Ustadz Awalul Zikri. Tentang harta haram tercampur sama harta haram. Kalau itu harta ya. Prosesnya yang haram. Jadi syubhatul mahal tadi itu yang udah jelas-jelas depan kita nih antara halal haram. Jadi al-ihtiyatu bihi wajibun. Menjaga diri dari itu wajib hukumnya. Oke. Kemudian syubhatul madhab kita hindari. Nggak tahu. Kalau kayak cuka tuh kayak mana? Pertama itu halal. Di situ katanya nanti jadi haram. Di situ nanti jadi cuka halal lagi itu kayak mana? Cuka.
cuka untuk makan bakso telur. Hmm. Nah, Gimana jadi haram? yang pertama kan hijau kan halal. Habis itu nanti kan teman-teman itu kan haram. Hmm. Jadi cuka dah halal lagi. Kayak mana? Dia haramnya karena apa? Harus tahu dulu. Dia haram tuh ada sebabnya nanti. Haram sebab apa? Kalau haram Hijau habis dipanen dia halal. Hmm. Bukan. Heeh. Setelah melewati 2 hari, kita fermentasi. Haram mabuk orang minum. Ya. Kacang lagi jadi cuka kan? Ya, Makanya udah nggak mabuk lagi. Dia mabuknya. Ya enggak tuh kalau misalnya. Haram. Jadi jadi halal lagi. Udah. Berangin kan? Oke, paham syubhatul mahal kan? Syubhat satu lagi namanya syubhat mazhab. Gimana syubhat mazhab? Kalau misalnya ada perbedaan mazhab, contoh misalnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bersentuhan sama perempuan bukan haram, batal wudu. Batal wudu. Kalau mazhab Hanafi enggak batal wudu. Kalau mazhab Maliki batal kalau ada nafsu. Nah, makanya ini sering terjadi waktu di Mesir. Jadi di kampus itu, di kantin itu, biasanya yang jaga perempuan semua. Saya ke kampus dengan keadaan wudu. Kenapa? Karena wudu di kampus itu ribet. Banyak orang antri, habis itu kotor dan lain sebagainya. Pakai sepatu lagi. Jadi biasanya saya udah wudu pergi kampus. Habis itu ke kantin. Ke kantin, kasih duit, beli suatu misalnya kasih duit. Nah, waktu kembalian itu, orang Mesir perempuan tuh biasa model comot-comot gini terus, kan comot, kasih terus ke tangan kita. Saya gini kan, nah, kasih balik, tuh kita ini perempuan tuh nanti kasih model ngegas terus kayak ini ya. Jadi kena. Nggak pakai sarung tangan. Nggak ada. Nah, itu sering kali terjadi karena saya udah muak, sering kali kayak itu batal wudu. Jadi gini terus standby. Tangannya langsung gini, biar nanti dia taruh, biar dia paham. Kadang orang Mesir perempuan tuh nggak paham juga karena sana banyak mazhab Maliki. Apa nafsu bang pegang. Nah, jadi langsung gini. Kadang ada perempuan tuh model gini juga, ambil balik. Taruh biar jatuh ke tangan. Makanya kita kayak Mau aku sarung tangan. Biar disambut ya. Nah, karena mazhab Syafi'i batal wudu. Cuman karena di Mesir banyak mazhab Maliki, mereka santai aja. Kasih terus. Nah, jadi itu gimana? Nah, kalau itu menghindari itu pakai sarung tangan misalnya tadi itu sunnah. Tapi kalaupun udah kena nggak apa-apa. Karena mungkin udah sangat menyusahkan ya udah namanya tuh talfik mazhab nanti, campur mazhab. Contoh misalnya apalagi waktu umrah nanti. Waktu umrah susah kalau kita pakai mazhab Syafi'i, bentar-bentar kesentuh perempuan. Musasa. Nah, jadi kita pinjam mazhab Hanafi bentar. Kalau mazhab Hanafi pas bersetubuh baru batal wudu. Mana bisa? Boleh. Karena dalilnya sama. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali terkait bersentuhan dengan lawan jenis itu pakai ayat yang sama semua. Aula mastumun nisa. Nah, di situ para imam mazhab beda pendapat di kata lamasa itu. Lamasa itu apa harus bersentuhan? Apa memang harus waktu udah jima? Kalau menurut mazhab Hanafi, bersentuhan nggak batal wudu, pas jima baru batal wudu. Karena lamasa diartikan situ diartikan jima. Kalau mazhab Maliki bersentuhan nggak batal kalau nggak ada nafsu. Memang kalau kesentuh ini apa nafsu? Memang udah pegangan baru nafsu biasanya. Kalau memang bersentuhan nggak sengaja kan nggak nafsu. Kalau mazhab Syafi'i, lamasa itu diartikan bersentuhan mutlak, mau sengaja mau enggak, suami istri boleh bersentuhan langsung batal wudu. Ya. Terkait masalah percampuran mazhab, misalkan nanti kita dalam satu keadaan kita nggak pakai sholat, nggak pakai mazhab Syafi'i, Ya. nggak pakai mazhab Maliki, Ya. otomatis kan ketika kita sholat kita kan wudu. Apakah wudunya itu harus mengikuti Maliki atau dia dipisah antara sholat dengan wudu? Kalau bisa jangan dipisah. Mazhabnya ikut juga. Berarti, Tapi campur mazhab itu dia pas darurat aja. Contoh misalnya ini praktek diri. Misalnya saya imam subuh di Mesir sering misalnya, imam di bawah masjid bawah rumah kan. Nah, itu wudu tetap wudu Syafi'i kayak biasa. Jadi misalnya membasuh kepala itu sebagian aja kalau Syafi'i kan. Kalau Maliki baru penuh atau Hanafi baru penuh. Waktu imam saya pakai mazhab Maliki. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin terus nggak pakai kunut. Habis itu sesekali karena saya penasaran saya pakai Syafi'i, bisa bismillah baca kunut,
tapi nggak ada masalah apa-apa. Nggak komplain, mau tes saja. Syarat pindah darurat. Ketika ada darurat, ketika dia campur mazhab itu nggak boleh untuk cari mudah. Misalnya Syafi'i, misalnya mazhab Hanafi misalnya kan. Mazhab Hanafi mudah pas masalah bersentuhan. Lebih mudah kan? Nah, tapi nanti kapan mazhab Hanafi itu sulit? Mazhab Hanafi sulit pas puasa sunnah. Puasa sunnah kalau kita batalkan mazhab Syafi'i gimana? Boleh ganti nggak? Harus ganti nggak? Nggak ganti. Kalau mazhab Hanafi batalkan puasa sunnah harus ganti. Dah niat puasa Senin nih, dah puasa setengah hari, habis itu nggak sanggup lagi batal, harus ganti puasanya. Ganti Senin depan. Ya, terus Senin depan ganti, jadi wajib ganti. Mazhab Syafi'i nggak ganti. Kalau seandainya meninggal sebelum kena hari Senin itu atau sakit berat, apakah diampuni? Kena dosa tuh hitungannya, enggak ini. Bayar fidyah, enggak harus ganti puasa. Karena dalam mazhab Hanafi nggak boleh merusak amal. Wala tufsidu amalakum. Ada dalil-dalilnya. Nah, jadi kita nggak boleh pilih-pilih yang mudah-mudah. Oh, ini mazhab Syafi'i mudah di sini, tampil sini. Hanafi mudah di sini. Kalau Hanafi di Turki, makanya nanti sholat subuhnya itu agak telat. Agak mau hampir-hampir terbit matahari. Nah, jadi karena kita mau mudah, ya udahlah ikut Hanafi aja lah. Mau terbit matahari baru sholat. Itu di mana itu kan tadi kan Ada bang, di Turki telat sholat subuh kan. Karena mazhab Hanafi udah mau terbit matahari. Ya. Belum sholat kan di Hagia Sophia gitu. Nah. kalau misalnya kan itu tadi kan kalau dia nggak sanggup dibatalkan, itu ganti Seninnya. Kalau perempuan gimana? Kalau perempuan yang ini haid. Kalau perempuan sama juga ganti. Ganti juga. Mazhab Hanafi puasa sunnah harus ganti. Ya. Mungkin di luar ini. Pakai tayamum gimana Ustaz? Mazhab Syafi'i pakai turap misalnya tayamum. Tayamum sama setahu saya. Debu halus. Misalnya di pesawat boleh juga tuh tayamum di kursi depan tuh. Dan nggak harus debu yang memang debu yang jelas sekali, nggak. Yang memang kira-kira ada debu, udah pakai terus. Di pesawat kayaknya kemungkinan debu yang dikit karena pakai AC kan. Tapi boleh di situ juga tayamum langsung depan tuh. Nah, cara semua. Ini ada satu pertanyaan netizen. Ini dikit lagi nih. Kalau sekarang kan ibu menyusui. Ya. Sekarang kan banyak wanita karir, tapi dia tetap menyusui, kan? Ya. Jadi kan ASI-nya itu kan dipompa, di stok dalam kulkas. Jadi kan anak-anak ini kan dia main di rumah, buka kulkas minum. Kawannya misalnya. Kawannya main. Kawannya kan main di rumah kawan, ambil minum, pikir sesuatu apa minum. Amat pernah tuh. Itu apakah masuk dalam sepersusuan? Ini pertanyaan netizen. Pertanyaan netizen. Vicky, saya masalahnya nggak berani jawab. Ada pikiran masalah. Oh, ini kayaknya nih, kan nggak berani jawab tapi seharusnya tuh jadi sepersusuan karena itu kan darah tuh dari darah yang ibu tuh. Kalau nggak tahu, asal nggak tahu, kalau udah nggak tahu tuh dari maafkan. Yang salah tuh pura-pura nggak tahu. Tapi nggak diberitahu Sam. Jadi walaupun si yang ibu tadi itu tahu dia minum tapi nggak dikasih tahu gimana? Itu ibunya berarti yang salah. Ibu harus kasih tahu. Ini kalau dia tahu Kalau seandainya kawin. Ya. Pokoknya susu bayar brand bukan susu ini kadang. Jadi kan tadi hadisnya bahas halal haram syubhat sama perumpamaan tadi. Tiba-tiba ada bahas hati di situ. Apa hubungannya? Ya semua asal muasalnya dari hati. Hati itu berpengaruh. Apapun yang kita makan, halal, haram dan lain sebagainya, apa kita konsumsi itu berpengaruh pada hati. Nah, makanya kata Imam Ghazali, orang yang sering makan haram, mengonsumsi hal-hal yang haram, hatinya tuh hitam, nggak bisa menerima kebaikan. Makanya ketika hati itu udah rusak, nggak bisa menerima kebaikan, sehingga perbuatan yang keluar itu pun perbuatan-perbuatan yang buruk itu berasal dari makanan haram tadi padahal.
Nah, itu nanti kita bahas lagi di hadis ke-10 tentang makanan yang haram. Nah, makanya hati, apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita lakukan, nah itu berpengaruh nanti. Kita makan yang haram, hatinya juga nanti jadi rusak. Ketika hati rusak, perbuatan-perbuatan yang keluar pun juga nanti jadi buruk, perbuatan yang buruk. Makanya kalau ada orang-orang yang misalnya perlakuannya tuh buruk, cakap kotor tiap hari, nah itu kalau misalnya kita mau tahu kenapa dia gitu, coba cek dulu makanan dia, atau minumannya. Rokok kan harus ambil rokok orang. Nah, ambil rokok orang. Rokoknya haram kan? Ini ambil rokok orang lagi. Ini kayak orang. Double, Jadi rokok. double haram. Ya. Kenapa lu rokok isinya? Apa saya? Apa bisa? Makanya Nabi mau bilang, kenapa ada hati di situ? Apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita lakukan, itu berpengaruh ke hati kita. Semakin kita sering dapat yang haram, maka yang perbuatan yang keluar juga nanti tubuh kita tuh jadi haram semua nanti. Keluarin hal-hal yang haram. Makanya jangan heran nanti ada orang-orang suka cakap kotor, orang-orang yang sering mencuri, berzina dan lain sebagainya, jangan-jangan makanannya itu haram. Ataupun mencuri dan lain sebagainya itu. Memang harus. Hah? Keturunan bisa berpengaruh ketika misalnya hamil. Kata Nabi kan hadis riwayat Ahmad nanti tidak akan masuk surga jika di tubuhnya itu terbangun dari hal yang haram. Misalnya makan haram. Makanan haram kan jadi otot nanti jadi apa semua, jadi unsur tubuh. Selama ada itu, ada yang dari haram tadi itu, ada haram masuk surga. Haram untuk ada di surga yang otot itu tadi ataupun badan kita tadi. Makanya kalau menafkahkan nafkah misalnya kan, nafkah ayah ke anak, nah itu bisa pengaruh nanti. Nah makanya salah satu mungkin yang buat anak itu bandel karena nafkah dari ayah atau dari ibunya itu, dari ayahnya itu mungkin ada yang nggak halal. Makanya selalu dibilang untuk orang-orang yang cari nafkah yang halal walaupun dikit. Karena itu akan kita kasih ke anak istri. Ketika anak tuh dapat nafkah yang haram tadi, berpengaruh ke perilaku anak. Jadi anak bandel, jadi anak berzina dan lain sebagainya karena nafkahnya itu nggak halal. Itu tadi kembali lagi ke sini, hatinya itu jadi rusak. Nah, itu yang mau Nabi bilang. Jadi ketika kita masukkan hal-hal yang halal, maka hati juga nanti baik. Ketika hati baik, yang keluar juga hal-hal yang baik nanti dari tubuh kita. Karena hati ini tadi raja dalam tubuh. Jadi kredit motor Riba. dalam ranah ya. Kalau sesuai akad nggak apa-apa. Kredit riba ya. Sekarang nggak riba. Sekarang nggak ada kredit mobil, motor. Cuma kan namanya syariah. Misalnya pulan syariah namanya. Ya. Ya nama aja tuh. Tapi kan prosesnya gitu. Tetap masuk Tetap. ke dalam ranah. Dia nengok zatnya bukan namanya karena nama Tapi misalnya kan ada akadnya. Iya, ada akadnya. Saya beli segini tiap bulan, saya setor segini selama sekian bulan. Ya. Tapi kan kalau setelah dihitung dari sekian itu kan Lebih. 2 kali lipat sampai 3 Iya, kali lebih lipat. riba. Dan memang ketika nanti dia nggak sanggup bayar, konsekuensinya kan ditanggung oleh yang membeli. Iya, kan? Yang untung tetap si leasing. Leasing yang untung. Itu yang realita kita lihat sekarang. Apakah ada fikih kontemporernya lah? Ada itu dibolehkan, ada. Itu di masalah bunga itu banyak dibahas. Syekh Halil Jum'ah juga banyak tulis tentang bunga misalnya. Itu bunga juga kan? Bunga bank, bunga kredit misalnya. Itu kalau di jurusan syariah di Al-Azhar itu memang ada nama mata kuliah itu Qadiyah Fiqhiyah Muasarah. Fikih kontemporer khusus. Ini nanti dibahas di situ. Semuanya di situ nanti. Termasuk yang transaksi kayak tadi, yang berhubungan dengan transaksi. Itu ujungnya riba. Ya kalau itu riba caranya. Tapi nanti itulah dilihat lagi sistemnya tuh secara menyeluruh. Kadang nanti ada hal-hal yang misalnya boleh dan lain sebagainya, atau ada hal yang darurat. Ini kan kalau seandainya memang masuk ke riba haram kan? Bagaimana hukum si dealer ini? Dealer ini mobilnya, misalnya mobil ini,
dibeli oleh si leasing. Dia melakukan pelunasan, udah beres. Cuman leasing ini ya dia yang nanti urusan dengan pembeli. Walaupun pembelinya lewat dealer dulu. Ya. Apakah dealer juga sama kalau dalam bahasa Acehnya si apa? Yang makan lo, yang nonton, Ya. yang lihat aja semua kena. Apakah Semua masuk kena. itu? Dealer dia. Dealer dia menjual cash ke leasing. Ya. Nah, tapi kan proses-prosesnya lewat dealer. Ya, ada keluarga dari sana udah tuh. Dan selanjutnya nanti setelah selesai pelunasan dari si leasing, bayar dia cash seharga mobil jual gitu kan. Nanti kan prosesnya tinggal angsuran kan antara si konsumen dengan leasing aja. Tidak ada hubungan lagi dengan dealer. Dealer hanya menyiapkan administrasi seperti SNK macam-macam. Ketika nanti dia nggak bayar juga urusan konsekuensinya dengan leasing. Ini posisi dealernya bagaimana? Posisi dealernya. Apakah dia maksudnya sama aja? Sama aja dealer ini. Nggak tahu. Apakah hanya dibolehkan dealer hanya menjual dia cash, tidak urusan dengan leasing? Ada urusan dengan leasing. Tapi kan lewat leasing ini juga kalau ada penjualan kan ada keuntungan karena dia menjual. Karena dia pinjam duitnya sama leasing bukan sama dealer. Oh gitu. Gue baru tahu tuh. Gitu prosesnya. Nanti leasingnya baru tahu nih. Nanti leasingnya pelunasan ke dealer setelah semua proses dengan konsumen udah beres. Nah setelah itu kita nggak ada urusan lagi. Itu ahli fikih yang jawab. Ahli fikih. Ini hadirkan pertanyaan aja. Ya nggak apa-apa, bagus tuh. Coba. Itu prosesnya yang saya tahu. Oke, jadi cukup sekian, udah selesai. Udah, mau lagi. Banyak Jadi, pertanyaan daripada pasti banyak pertanyaan karena kita bahas halal haram. Ini halal apa enggak? Ini haram apa enggak? Itu kajian beda lagi. Ini kita bahas halal itu apa, haram itu apa dulu. Sama syubhat yang penting. Jadi itu turunannya dari hukum syariat. Kemudian nanti ada maqasid syariah. Maqasid syariah ini tujuan ada syariat, tujuan ini kenapa halal, ini kenapa haram dan lain sebagainya. Kemudian syubhat itu nanti apa-apa aja syubhat. Semua bentuk syubhat. Jadi 3 ini syubhatul fa'il yang enggak berdosa. Jadi kita enggak tahu bahwasanya itu syubhat, habis itu udah kita telanjur konsumsi jadi enggak dosa. Kalau syubhatul mahal itu udah tahu tuh syubhat. Bahwa itu syubhat dan kemungkinan haramnya ada. Jadi menghindarinya wajib. Karena Nabi suruh hindari. Habis itu syubhatul mazhab, menghindari perbedaan mazhab. Jadi kalau kita hindari itu sunnah malah dianjurkan. Gitu. Cukup sekian. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan nanti di luar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing fatwa. Masalahnya saya bukan ahli fikih, itulah susahnya.